Halo Kamera Demi Masa, kembali lagi bersama Demi Masa. Pada kesempatan kali ini, Demi Masa akan membahas benarkah Siddhartha Buddha Gautama seorang Muslim? Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita simak ceritanya. Beberapa sumber menyatakan bahwa Siddhartha Buddha Gautama merupakan seorang Muslim. Padahal, selama ini Siddhartha Buddha Gautama menjadi sosok yang disembah oleh seluruh umat Buddha. Berikut fakta perjalanan sejarahnya. Sebelum membahasnya lebih mendalam, terlebih dahulu patut Anda ketahui tentang sosok Siddhartha Gautama. Yang pertama, Siddhartha Gautama berasal dari keturunan Nabi Sulaiman alaihissalam dan Ratu Balqis yang bernama Nabi Zulkifli. Namun, ada beberapa sumber yang mematahkan dugaan bahwa Siddhartha Gautama bukan Nabi Zulkifli. Hal-hal yang menjadi dasar bantahan tersebut yaitu seperti Siddhartha Gautama dan Zulkifli memiliki nama dan arti yang sangat berbeda. Zulkifli berarti sanggup dan dalam bahasa Sanskerta tidak mengenal pemakaian huruf Z. Berikutnya, Siddhartha Gautama dan Zulkifli hidup pada zaman yang berbeda. Siddhartha Gautama hidup di sekitar tahun 623 sebelum Masehi. Sedangkan Zulkifli berada pada tahun 1500 sampai 1425 sebelum Masehi. Semasa hidupnya, Nabi Zulkifli dikenal sebagai seorang raja. Sedangkan Siddhartha Gautama justru meninggalkan kehidupan mewahnya dan memilih belajar untuk hidup sederhana. Perbedaan makna Nabi dan Buddha, di dalam Islam, Nabi mengandung arti seorang yang telah dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu darinya dan wajib menyampaikannya kepada umatnya. Sedangkan Buddha berarti orang yang tercerahkan dan di dalam ajaran Buddha setiap orang dapat menjadi seorang Buddha. Siddhartha Gautama tidak menyembah siapapun dan mengajarkan untuk mengakhiri penderitaan serta mencapai pencerahan melalui dharma, yaitu melakukan perbuatan baik, tidak berbuat jahat, dan melakukan meditasi untuk mendamaikan jiwa. Ada yang mengatakan Siddhartha Gautama diduga sebagai Nabi Idris alaihissalam. Ada beberapa kesamaan di antara keduanya sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa mereka adalah satu. Berikut landasan dugaan Siddhartha Gautama yang merupakan Nabi Idris alaihissalam. Yang pertama, memiliki kesamaan yaitu berdakwah kepada orang-orang jahiliyah. Yang berikutnya, sama-sama melakukan pertapaan atau menyepi untuk mendapatkan pencerahan. Bahkan, ada hadis yang meriwayatkan bahwa ada seorang nabi dari keturunan seorang raja. Dan Buddha membawa kabar tentang Nabi Muhammad SAW. Siddhartha Gautama merupakan anak dari pasangan Raja Sudodana keturunan dari kaum Sakyas dan Permaisuri Mahamaya yang merupakan putri dari Raja Anjana. Dia dilahirkan pada akhir abad ke-7 sebelum Masehi atau tahun 623 sebelum Masehi di Bandar Kapilavastu. Dilansir dari beberapa sumber, beberapa pendapat di atas terkait asal-usul Siddhartha Gautama. Ada fakta-fakta yang terdapat dalam ajaran Buddha yang menguatkan bahwa Siddhartha Gautama yaitu seorang Muslim karena ajaran Buddha tersebut sama dengan ajaran Islam. Fakta-fakta itu seperti Buddha mengajarkan kepada seluruh umatnya untuk tidak makan daging binatang yang mati secara sendirinya dan memerintahkan untuk menyembelihnya. Dan di dalam teks Kala Cakra memuat tentang kejelasan keyakinan umat Islam. Di antaranya, adanya satu perlindungan Tuhan dengan ciri tamas atau Allah yang secara langsung menandaskan bahwa Allah berada pada tingkat tertinggi dewa. Berikutnya, menjaga etika dalam kehidupan bermasyarakat. Para Tirtikadayi melakukan penghormatan sebanyak 5 kali yang berarti dalam ajaran Islam adalah sholat 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan juga isya.
Bahkan tidak diperkenakan untuk membuat patung-patung karena dapat dianggap berhala dalam Islam berarti musyrik. Yang terakhir, saling menghormati lantaran memiliki derajat yang sama. Demikianlah kebenaran Siddhartha Buddha Gautama yang dikatakan bahwasanya seorang muslim. Bagaimana menurut Kamra Demi Masa? Kamra Demi Masa boleh percaya ataupun tidak? Jika Kamra Demi Masa memiliki pendapatnya sendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.